Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat siar hukum. Mungkin sahabat siar hukum penuh keyakinan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini bukan sekedar slogan, tetapi ditegaskan langsung dalam konstitusi kita, yaitu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun pertanyaannya kemudian sahabat siar hukum, apakah negara hukum yang kita maksud dalam teks konstitusi itu benar-benar hidup dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari? Kita patut merenung, kita patut memikirkan mengapa di satu sisi konstitusi menjunjung tinggi yang namanya supremasi hukum. Tetapi di sisi lain, publik masih merasakan ketidakadilan, merasakan ketimpangan penegakan hukum, dan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam proses hukum. Apakah ini berarti konsep negara hukum kita bermasalah? Atau justru praktik ketatanegaraan kita yang menjauh dari yang namanya spirit konstitusi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu kita hadapi secara mendalam. Karena negara hukum bukan hanya soal rumusan pasal, tetapi tentang bagaimana hukum itu bekerja. Bagaimana hukum itu bisa dirasakan dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam kajian hukum tata negara, konsep negara hukum merupakan fondasi utama dari yang namanya bangunan konstitusi modern. Negara hukum lahir sebagai antitesis dari negara kekuasaan, di mana hukum ditempatkan sebagai pengendali dan pembatas kekuasaan, bukan malah sebaliknya. Konstitusi menjadi instrumen sentral untuk apa? Memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak semata. Namun dalam praktik ketatanegaraan, kita sering menyaksikan adanya jarak antara norma konstitusional dan realitas empiris yang ada di lapangan. Norma konstitusi itu menggambarkan apa yang seharusnya. Sementara praktik politik dan pemerintah seringkali menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Nah, disinilah hukum tata negara berperan, bukan hanya sebagai disiplin normatif, tetapi juga sebagai alat analisis kritis terhadap realitas kekuasaan. Jadi membicarakan terkait dengan negara hukum di Indonesia ya, berarti kita sedang membahas relasi antara teks konstitusi, teori hukum, dan praktik ketatanegaraan. Jadi ini bukan sekadar diskursus teoritis semata, tetapi ini merupakan refleksi mendalam antara kualitas demokrasi dan konstitusionalisme kita. Jadi ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab bersama teman-teman sahabat siar hukum. Yang pertama, bagaimana konsep negara hukum itu dirumuskan dan dimaknai dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar ketatanegaraan. Yang kedua, mengapa dalam praktik pelaksanaan negara hukum seringkali itu menunjukkan ketegangan antara ideal konstitusi dan realitas kekuasaan. Jadi jika kita mulai dari menganalisis secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 ini secara tegas menempatkan bahwa hukum sebagai dasar penyelenggara negara.
sebagaimana yang tercermin dalam pasal 1 ayat 3. Akan tetapi, dalam pengaturan mengenai pembatasan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, hak legalitas, asas legalitas, dan independensi kekuasaan kehakiman, konstitusi menghendaki agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum, serta dapat diuji secara hukum, dan bertujuan apa? Untuk melindungi hak warga negara, sahabat siar hukum. Jadi secara normatif, negara hukum Indonesia itu bersifat konstitusional demokratis. Artinya, hukum itu tidak berdiri di ruang hampa, tetapi berkelindan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kekuasaan dibatasi oleh hukum, tetapi hukum juga harus mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme demokratis. Jadi dalam kerangka ini ya, konstitusi itu berfungsi sebagai hukum tertinggi atau supremasi konstitusi, sekaligus sebagai kontrak sosial antara negara dengan warga negara. Jadi untuk kita memahami lebih mendalam, kita perlu melihat analisa teoritis dalam tradisi Eropa kontinental. Jadi konsep negara hukum dikenal sebagai Rechtsstaat di tradisi Eropa kontinental. Yang dimana menekankan yang namanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi yang independen. Negara hukum dalam pengertian ini menuntut kepastian hukum dan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara. Jadi begitu sahabat siar hukum. Jadi konsep negara hukum dari tradisi Eropa kontinental. Nah, sementara itu ya, di tradisi Anglo-Saxon, negara hukum itu disebut dengan konsep rule of law. Jadi kalau di Eropa kontinental disebut dengan Rechtsstaat, kalau di tradisi Anglo-Saxon disebut dengan konsep rule of law. Yang menekankan apa? Yang menekankan yang pertama supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak-hak individu melalui putusan pengadilan. Nah, itu merupakan konsep rule of law. Yang dimana konsep ini menolak kekuasaan yang arbiter dan menempatkan hukum sebagai penguasa tertinggi, bukan manusia atau institusi tertentu. Jadi itu merupakan konsep dari tradisi Anglo-Saxon, rule of law. Jadi di Indonesia secara konseptual tidak sepenuhnya menganut Rechtsstaat maupun konsep rule of law secara murni ya. Tetapi kita mengembangkan konsep negara hukum yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum di negara kita itu seharusnya mengintegrasikan yang namanya kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai-nilai moral sosial. Inilah yang menjadi atau disebut sebagai negara hukum Pancasila. Namun dari sini juga analisis kritis menjadi penting ketika kita turun ke ranah praktik ya, di lapangan. Seringkali kita menemukan ketegangan antara ideal konstitusi dan realitas kekuasaan. Hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan justru kerap digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.
proses legislasi penegakan hukum dan pengambilan kebijakan tidak selalu mencerminkan semangat keadilan dan perlindungan hak warga negara. Kita menyaksikan bagaimana hukum bisa menjadi sangat tegas kepada kelompok tertentu, tetapi lemah kepada kelompok lain. Kita juga bisa melihat bagaimana prosedur hukum dipengaruhi secara formal, tetapi substansi keadilan terasa hampa. Dalam kondisi seperti ini, sahabat siar hukum, negara hukum berisiko direduksi menjadi sekedar negara peraturan, bukan negara berdasarkan keadilan. Jadi ketegangan-ketegangan seperti ini itu menunjukkan bahwa masalah negara hukum di Indonesia bukan terletak pada kekurangan norma, tetapi pada kualitas implementasi dan integritas penyelenggara kekuasaan. Konstitusi sudah memberikan kerangka yang relatif lengkap, tetapi praktik ketatanegaraan seringkali berjalan di bawah bayang-bayang kepentingan politik dan ekonomi. Kita pun bisa mengilustrasikan kondisi ini melalui berbagai fenomena kebijakan dan praktik ketatanegaraan. Seperti ketika suatu kebijakan publik secara formal dibuat berdasarkan undang-undang, tetapi proses pembentukannya minim terkait partisipasi publik dan mengabaikan aspirasi kelompok yang terdampak. Secara hukum itu merupakan prosedural dengan baik, kebijakan sah. Tetapi secara keadilan, secara substansi perlu dipertanyakan. Dalam konteks penegakan hukum, kita juga sering melihat perbedaan perlakuan antara warga negara biasa dengan mereka yang memiliki akses kekuasaan. Proses hukum berjalan, tetapi rasa keadilan publik tidak selalu terpuaskan. Kenapa? Fenomena-fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial. Gap-gap inilah yang membuat sebagian masyarakat bersikap sinis terhadap jargon negara hukum. Padahal persoalannya bukan pada konsep negara hukum itu sendiri, melainkan pada mekanisme konsepnya yang harus diwujudkan secara konsisten dan berintegritas. Jadi itu, sahabat siar hukum. Jadi dari ilustrasi dan analisis tersebut ya, kita bisa membuat kesimpulan bahwa Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum. Tetapi kualitas negara hukum tersebut sangat ditentukan oleh praktik ketatanegaraan sehari-hari. Jadi negara hukum tidak selesai pada perumusan pasal, sahabat siar hukum, melainkan bagaimana diuji dalam keberanian membatasi kekuasaan itu dan menegakkan keadilan. Jadi kita perlu bersikap kritis terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari konstitusi. Tetapi tetap objektif dan non-partisan. Jadi kritik akademik bukan untuk melemahkan negara, melainkan untuk memperkuat yang namanya konstitusionalisme dan kepercayaan publik terhadap hukum. Negara hukum yang kita cita-citakan adalah negara hukum yang tidak hanya tertib secara normatif, tetapi juga adil secara substansif. Negara hukum yang tidak hanya taat terkait dengan prosedur, tetapi juga berpihak pada nilai-nilai
keadilan dan kemanusiaan, sahabat siar hukum. Jadi pada akhirnya ya kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Kita perlu pertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita ingin negara hukum yang hanya indah dalam teks konstitusi atau negara hukum yang benar-benar hidup dalam praktik dan dirasakan keadilannya oleh seluruh warga negara? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab secara politis, tetapi perlu kita renungkan secara intelektual dan moral masing-masing. Kenapa? Karena masa depan negara hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau aparat penegak hukum, tetapi juga oleh kesadaran kritis sebagai warga negara dan insan akademik. Jadi sekian video saya pada hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share untuk mendapatkan pembelajaran ilmu terkait dengan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.